nanti suatu saat wa ilaihin nusyur, kita akan kembali selama-lamanya kepada Allah, tidak kembali lagi ke dua dunia ini, walaupun rumah sangat rancak kita tinggal. Begitulah yang disebut wa ilaihin nusyur. Pagi ini kita hidup jamaah Masjid At-Taubah, Komplek Wisma Utama. Kita tahu bahwa kita hidup itu harus beribadah. Maka kita mulai ibadah. Mungkin ada tadi yang salat kembali setelah bangun tidur, qiyamul lail. Sesudah kita tarawih malam, kemudian ada salat sunat wudu, salat sunat fajar, kita makan sahur, setelah itu kita berangkat ke masjid. Tentu saja harapan kita dengan ibadah yang kita lakukan ini, kita sadar topi Pak kita pakai di dalam salat bukan suatu kewajiban. Indak bertopi, indak baah. Kami laki-laki ya. Karena kepala ndak aurat. Yang perlu Bapak ketahui ketika kita akan sujud, topi itu harus begini. Jadi kan yang awak kau talatak. Ambo calik tadi di samping ambo orang salat sunat, aku topinya itu je. Ya kan? Asabanta lu sujud tentunya. Allah bangkit lu balik. Nah, si anak melakon itu nya tahu mah, nya dak ke ambona duduk ni. Ya, sabanta saja. Anaknya baca kalah. Membaca itu Pak sekali memakan waktu mah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kan sekali itu nya. Ndak 3 kali dah. Aku itu kan. Itulah macam Rabbi Firli sana. Ubahlah deh. Itu namanya salat takajak-kajak. Padahal kita berhadapan dengan zat yang memberi kita segalanya. Saja nyuagi awak. Awak sepele saya menyembah itu. Ya kan? Jadi kalau sujud tu begitu anak. Itu banyak gunanya. Kalau rambut panjang di muka, nyai bawa ke belakang. Ya kan? Dan jidat kita sempurna di tempat sujud. Karena apa? Kita merendahkan diri kepada Allah, lebih rendah jidat kita dari itu tumit. Ibu apa boleh ukur sendiri ketika sujud itu mana rendah tumit juga niang. Coba ukur. Begitu. Jadi harus sempurna sujud itu. Kalau tidak, salat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya semuanya ini Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan kita saling mengingatkan tu perlu. Ambo kalau nampak dan ambo orang bau dua Pak, ndak batu habis kau mau tu mah. Ni kan? Banyak je orang lah gaik-gaik kau Pak, ndak pandai bau ndak tentu dia nama batih nang keri basuh. Kerana pertama baraja ndak amu, nang kedua do wirid sampai goanyo lari pulang. Tu barana lari tadi. Entah anaknya cari pulang bergaul jo istri kan ndak boleh subuh kau dah. Iya kan? Nah ini Pak. Jadi kalau ada wirid kau duduk awak sontak. Mendengar wirid setengah jam itu lebih besar pahalanya dari 100 rakaat salat sunat. Hanya lari je pulang. Boleh bergaul sudah makan perak siang kau harilah subuh kau je orang rumah. Boleh tapi tak dando 2 bulan puasa tu terus. Mengapa pulang sudah. Ini Pak. Sudah tu ada je nanamu mendengar wirid pilalo. Dari 5 manis tu Ustaz datang awak lalu. Lebih terhati kan.
Ini Pak. Jadi bermacam-macam tingkah jamaah ini. Ya, ndak kanyo adon dek pengurus wirid. Gonyo ngerti lah. Dah ando wirid lah. Kan percuma sekami sedekah. Dah ando wirid nyodon dek pengurus bentuk masjid mati serupa kuburan saja. Anyo adon, anyo lari pulang. Bikon datang gini ko je lari wis ndak. Mangap pulang je lah. Sebab hidup kita ini untuk beribadah. Dan Allah itu kalau kita beribadah, bukan beliau yang akan bertambah besar, tapi gunanya untuk kita. Sapakai awak kini sadonyo kebuan, ndak mau salat lah, ndak mau puasa, ndak mau meramian masjid. Dan Allah tetap seperti itu. Dia ndak butuh kita. Cuma kita yang butuh dia. Anang ke kita cari di dunia kau Pak. Sedangkan Nabi ndak diagih di Allah nan sempurna di dunia kau. Nabi Muhammad kekasih Allah. Tapi secara materi apakah Nabi Muhammad itu kaya? Tidak. Ya kan? Nabi Sulaiman diagih di Allah Nabi Rajo. Kemudian kayo. Tapi orang ndak tahu ketika beliau meninggal. Ya kan? Bamang kau tak tahu salat di zaman Nabi Sulaiman tu tak ada rukuk sujud tagak saja. Ya kan? Jadi orang menyangka beliau salat juga. Beliau pakai tongkat. Kapan orang tahu Nabi Sulaiman itu meninggal? Setelah tongkatnya dimakan rayap. Kira-kira lama tu atau sebentar? Celik salah meja ibu kalau lah dirayap di rumah kannya turun-turun sesaroknya. Abara lamanya. Jadi sudah lama beliau meninggal baru orang tahu. Atau Nabi Sulaiman. Jadi raja kaya jadi nabi tapi tidak tahu orang beliau meninggal. Untung saja nabi. Mai nonjak busuk kok Sulaiman nang kini je. Lah habis busuk kampung tu. Jadi mayat Rasul tu tidak ada yang bau Pak. Dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau Nabi Sulaiman tak tahu orang basonya meninggal. Kemudian kita lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu 1000 tahun lamanya berdakwah. Tapi bininya sendiri tidak menunjang dakwahnya kok. Ya kan? Lah sudah orang didakwahi dek Nabi Nuh, atulah pulang Nabi Nuh kok. Sembunyi-sembunyi pai istrinya ke sana. Kasih ko si Nuh tadi, yo. Ndak udahnya keceknya do si Nuh. Katanya, itu katanya. Percaya apa je ibu? Percaya je. Sebabnya punya alasan nan tapek masuk ke hati kami je. Ibu lai tahu si ambo kecenya. Lai ibu kan istrinya, iyo. Sadang ambo nan istrinya salapik sekatiduran sabanta sekalang ulu, bak tiwang di punggung kabau tampak ciek tampak baduo. Kok pai baralik memakai baju papa mama. Anak ambo ndak percaya je nya. Jadi apa-apa jangan diturut lo si Nuh tu le. Sasek bekot. Atau istrinya Pak. Ya kan? Tapi amu Nabi Nuh mencaraian enggak. Sebab cara itu risikonya tinggi. Pertama, begitu besarnya aras Allah, tapi mendengar orang menjatuhan carai, dia bergetar. Kenapa engkau bergetar aras? Ada orang di pulau air menjatuhan carai ke bininya hari kirayo je. Ya kan? Hari kari raya awak mencari bini itu kemilaan baban tu mah. Bergetar aras. Dia pak jangan cara-cara hendak pelihara sebini itu sampai mati. Kalau kecarai mengapa bini zari? Macam bujang setarui. Ya kan? Tidak main-main. Talak itu suatu peristiwa yang sebenarnya halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Kerana apa? Putus silaturahim. Ya kan?
Andaknya cara nek Nabi Nuh bininya kau. Tu banjirlah tiba dia naiklah ke atas kapal. Kau ndak masuk agama ambo ndak malah. Ndak lantai dengan ambo mencelik orang rumah ambo di lamun nombak dok. Aja wek bininya Nuh angkut kau rangkek je kapal buruang tu paisalah. Nana den jangan ajak lu naik ke atas naik. Atuh Pak. Jadi barik musibah dek Nabi Nuh ko. 1000 tahun berdakwah, orang lain bisa patuh setengah, bini ndak. Nah, kini yang mau tanya ibu-ibu, lihat. Nah, kalau ada Nabi di zaman awak kini ko, dapat ibu suami Nabi, gadang tidak? Nah, sadang RT suami awak lah gadang ti. Mengan Nabi. Iya kan? Bu, suami ibu lah pakai stempel lah gini ya, lah mengapi imam lo turun naik je. Alun tahu lah ya, ayah si John kalah jadi RT je. Ada kebanggaan dalam hati awak, suami terpakai di orang banyak. Lah barato dua. Nan ketiga istri Raja Fir'aun. Siapa nama beliau? Asyiyah. Siapa yang memakai organisasi gitu sekarang? Ibu-ibu Muhammadiyah. Kenapa itu dipakai? Ibu Aisyah itu contoh teladan perempuan yang sangat sabar. Kenapa sabar? Karena dia bersuami kafir dan kejam. Namanya tapi secara hidup berumah tangga, dia tidak mengabaikan tanggung jawab. Jadi lahir batin suaminya yang kafir itu dilayani. Tidak ada dia dongkol. Kalau dia mau memasak, atunya tanya dulu suaminya tu. Dafir. Anang kalama samba di dafir hari kini. Ibu boleh itu. Ha? Bertanya ke suami lu samba nang kalama lagi. Tak percaya mbak. Ya. Itu. Jadi Fir tu ndak Firdaus atau Firaun. Tapi ketika disuruh bertuhan kepadanya, ndak mau ibu ini. Fir'aun tu kan inyo Tuhan kayaknya. Wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tinggi je. Anyo pasolo bini nyo ko mempatuhan inyo. Ndak mau ibu tu. Dah, udah tu makhluk diciptakan dek khalik nan kambo sambah nan kambo patuhan tu Allah je. Kalau udah mama sojo untuk batuhan kau dah cara nambore gini je. Itulah kelemahan Fir'aun Pak. Mendengar bini minta cara itu, indak lututnya senarete dojo janggui-jangguinya kok. Manga minta cara dia ndak sampai kasinan dia udah doj. Jadi bini rajo kalau lah takui di bini itu alamat kesansaro tu. Apa itu juga kepala rumah tangga. Apa ada nak takui di bini? Tu nak kesalamat apa tu? Mengawak takui je induk-induk kau. Ya kan? Apa perlu? Sagan manyagan ni perlu. Si muncak mati terambau ke ladang membawa ladiang lukolah pau keduanya suami istri di Minangkabau ambil umpamu awajo tabiang sanda menyanda keduanya. Tabiang mengkondak runtuh de ado awu mengkondak taban de ado tabiang. Tu perlu itu. Tapi takui jo bini jan. Tandonya orang takui jo bini tu ndak ada encik jelik rengai. Nyoba siwa 6 saya di rumah bininya tu. Tak ada melihat orang tua. Tu suami takui di bini. Labara contoh tu. 3 nang kampel. Ada Abu Lahab. Ini semalang-malang orang lah. Kemenakan Nabi awak masuk neraka. Tak sadar awak sadar. Jo bini-bini masuk neraka. Di mana ustaz tahu? Bacalah ayatnya. Tabbat siada abi lahabiu wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu. Akonya.
Induk barehnya, bininya, kawan laloknya, sama masuk neraka je nyo. Jadi jangan doa-doa Abu Lahab tu nyolah ditatapkan di Allah masuk neraka. Kemudian ada narancak, siapa tu? Nabi Ibrahim. Sajak dari beliau, isteri beliau, anak cucu beliau kasadonyo masuk surga. Nama ibu pilih. Ya kan? Nabi Ibrahim. Yo. Pasti. Tapi nyoba bini dua. Lelantai dengan ibu di madu. Ibu iyo-iyo saya. Bapak ibu, tapi yang bawa jalehan ya. Nabi Ibrahim babini cek itu pak tak saramo jo Ibrahim di Usma Utama ko. Pabilonya babini cek lah 75 tahun sudah nikah. Berapa? 75 tahun, tak 75 hari, tak 75 bulan. Kenapa? Dia tak kemauannya juga beristri lagi. Istrinya mana menyuruh. Suatu sore lihat teman manuang sudah mandi. Didake ide ibu Sarah ko daim. Ba mengko teman manuang daim. Awak lah gaik-gaik kalau nak pe anak. Ambo ingin ada keturunan awak jadi nabi. Tak mungkin tu daim ambo lah mau kropos monopos. Tapi ambo cali orang tua badannya sehat, babininya muda. Dia gih di Allah anak. Kini biarlah ambo berkorban untuk daim. Korban apa? Korban perasaan. Ambo izinkan daim babini celai, ambo tukang lamarkan, kok malu. Siapa nak dilamar kata Nabi Ibrahim? Anak angke awak dulu. Nah, jadi anak angke boleh dinikahi pak. Namanya Hajir. Adilamarlah dek Siti Sarah bini tua Nabi Ibrahim, anak angke beliau Siti Hajir. Nyo lamar jo bahasa Arab ndak dapat dembo. Dipindah sega bahasa Minang. Badan tuang badia dalam kabun didake lurah Sigumanti karena laruso panjang bulu badia nanduo satuangan. Sungguh baragak sampai balun bani iyo dalam mati sajak di tahun nanda ulu, kinilah baru kami sampaikan. Hajir, mau ndak kamu menerima lamaran ayah angkatmu suami saya? Habis itu sekecil Siti Hajir tu. Kalau muda itu padusi bapak-bapak ibu yang terhormat, ya kan? Artinya dia mau janebo. Anang kalian nebohan. Ya kan? Baca innalillah. Aku lah celai orang. Bamang koe boh lampu padam. Ya kan? Kaum muslimin pabilo orang Islam kau ke disiplin. Untuk apa heboh? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, jadi kalau itu kecil perusi ke dicari laki ya. Nah, tando yo tu. Tapi kalau manangihnya ndak muhnya tu. Ya kan? Anikahlah Nabi Ibrahim jo anak angke beliau kok. Setahun kemudian dapat anak laki-laki dikasih nama Ismail. Diuji di Allah sekali lagi. Lah dapat anak, disuruh ada biah. Disuruh ada biah anak kepada Allah. Disampaikan ke anak, ya bunaya, wahai anak buah hati ayah. Inni ara fil manam, ayah melihat dalam mimpi nak. Anni azbahuka, rasanya ayah disuruh menyembelih engkau. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Apa jawab anaknya? Qala ya abatif al, ayah kerjakanlah. Ma tu'maru, sesuai jo perintah Allah.
Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan melihat saya sabar menerima ini. Ya kan? Awak ku anak awak mungkin tak muah. Anak ambo adalah nampak nanggak penyantun ko pak. Ya kan? Panggalak. Pikok kadidabi ko mungkin tak muah. Namanya si Fatli. Ya nak. Ya. Ayah mimpi malam nak untuk korban tahun kini Patli dan kadidabi aja. Sebab Patli na lagi gak gapu aja. Mungkin tak inyo tak kawerang kambo do cuma nyo balik anze. Ya. Ayah kalai gapu aja. Umur ayah lah 71 lah patut mati ya. Ko ayah sedidabi baanya. Kan? Aja wa. Tadi Siti Sarah kan mengizinkan suaminya beristri. Kan sabar dia tu. Sebenarnya madu manis. Kalau di madu pahit. Tapi karena sabarnya maka Siti Sarah itu akhirnya di usia tua dikasih oleh Allah anak. Laki-laki diberi nama Ishak. Ishak ko lagadang babini dapat anak dia laki-laki jadi nabi jo Yakub. Yakub ko lagadang babini dapat anak jadi nabi lo Yusuf. Nama Yusufnya. Nama Yusuf ko rajinnya ke suruh. Nak nampak lah. Keluar daerah ke lah. Masuk serugo ndak Nabi itu sadonya. Sampai nama cucu Nabi Ibrahim itu Ustaz, sampai Nabi Isa. Anan Ismail ndak ada cucu-cucunya jadi nabi beberapa ribu tahun. Tapi akhirnya cucu yang terakhir jadi nabi itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dari suku Arab. Inilah yang menyebabkan orang Yahudi tidak bersenang hati dengan Islam. Karena Nabi yang terakhirnya bukan dari Israel, tapi dari Arab. Akan kaum muslimin, sedangkan Nabi-Nabi saja, tidak bisa dapat di dunia kita. Semuanya sesuai dengan cita-cita. Awak dapat jadi nabi tapi istri jo anak engkar. Ya kan? Awak dapat nyubuian di Allah rumah dalam serugo tetapi suami kafir. Itulah Ibu Asiyah. Apalagi kita orang biasa ini. Tak dapat rencana awak kasadonya tu. Ambo diundang orang mengaji pak, manga orang ko nyulang tahun 50 tahun pernikahan. Lah 50 tahun nikah hidup je lai. Hanya ulang tahunan. Ambo lah ilo berencana serupa itu. Tapi tidak boleh dia Allah sampai 43 tahun meninggal seorang. Ya kan? 7 tahun lagi ke 50 tu, tapi tidak diizinkan Allah. Itulah. Ya kan? Semua kita para jemaah tidak akan bisa sesuatu yang kita cita-citakan sesuai jo kehendak awak. Allah punya wewenang dengan apa yang ditakdirkannya. Ya kan? Tak bisa kita memaksakan. Karena tidak beberapa hari lagi kita Siyamur Ramadan. Apa saja doa Bapak Ibu baca yang sesuai dengan kehendak kita, doaku kan sesuai anak kena minta awak. Tapi jangan lupakan doa yang sering dibaca Nabi ketika Ramadan hampir habis ini. Doanya mudah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna. Jangan lupa membaca doa itu, selipkan. Dan kalau dapat, ya kan, cuba juga sekali dua kali, puasa-puasa hampir habis ini, i'tikaf di masjid. Baik salat malam maupun baca Quran, baik zikir. Ketika kita zikir dan baca Quran itu turun malam qadar, maka usia kita dalam beribadah sudah lebih dari 86 tahun. Awak kini ko pak ndak cukup 80 tahun beramal ke tak? Ndak cukup 50 tahun. Ambola umur 5 balik mulai diperhitungan di Allah dosa pahala. Sekarang saya tanya kita yang dewasa nan hampir mati ko pak, sia di antara apa kon nan taat saja umur 5 balik, nan tak ada mencilok kerambi, mencilok cuada, bauru-uru ilia mudik, cuma menunjuk agak seorang. Lai kanamu apa ustaz kini serupa ambo ka, lai taat saja umur 5 tahun. Tak ada mungkin pak. Bermacam-macam laku awak ketika muda tu. Ya kan? Umur awak tinggal baralai, tak tahu awak. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah, ambo kita ambil salah ambo. Ambo nak tahu pasnya tu kan, dan tahu Allah. Diletaklah gak 30 tahun ambo taat selama jadi mubalik saya. 40 tahun. Ambo lah jadi mubalik 40 tahun sampai kini. Ya kan? 83 mulai kini rila 2003. Kalau 40 tahun tu. Adilataan salah ambo taat saja jadi mubalik tu. 40 tahun baru. Sebelum itu. Tapi kalau dapat awak malam kadar 40 tambah 86. Ya kan? Nah 86 tahun tu bernilai ibadah itu tidak ada dosa. Jadi malam-malam terakhir ini beriktikaf lah. Ya kan? Mudah-mudahan Allah mempertemukan dengan malam qadar itu. Itu bonus untuk umat Nabi Muhammad. Kalau umat dahulu nabinya panjang umurnya, umatnya panjang sehingga banyak waktu beribadah. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek, untuk menambahnya disediakan di Allah di bulan Ramadan namanya malam qadar. Tapi itu kita cari dengan prestasi ibadah yang berkesinambungan. Tak bisa ibadah cuma yang gadis bertalu. Harus rutin. Mudah-mudahan kaum muslimin, bapak-bapak, jamaah Masjid At-Taubah mendapatkan itu. Amin. Ya Rabbal. Tapi jangan lupa membayarkan zakat fitrah sabalun khatib turun mimbar. Itulah bapak-bapak tausiah kita pagi ini. Mudah-mudahan hujan yang turun ini membawa berkah dan menjadikan tanah subur, petani bergembira dan sumber air semakin banyak. Kalau ada nan salah bapak-bapak ibu-ibu, ambo mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kepada Allah kita minta ampun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.